Abu Ubaidah bin Jarrah adalah salah satu sahabat terdekat dan pilihan Rasulullah. Lahir pada tahun 40 setelah Hijriah atau 584 Masehi. Dia memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah bin Hilal bin Dabbah bin Haris bin Fir al-Quraisy. Dari kalangan Quraisy, Abu Ubaidah adalah salah satu yang paling awal masuk Islam dan menjadi salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan surga oleh Rasulullah. Ketika tekanan terhadap kaum muslim meningkat di Mekah, Abu Ubaidah turut berhijrah ke Abyssinia bersama rombongan lainnya. Namun, kembali ke Mekah setelah mendengar berita palsu bahwa orang Quraisy telah masuk Islam. Saat Nabi Muhammad mengizinkan hijrah ke Madinah, Abu Ubaidah bersama kaum muslimin berhijrah dan memulai kehidupan baru di kota suci tersebut. Di Madinah, Rasulullah mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Bu'as, menandai hubungan kekeluargaan antara Muhajirin dan Ansor. Sebagai sosok yang jujur dan setia, Nabi memberinya gelar Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Abu Ubaidah memainkan peran penting dalam kehidupan Rasulullah, terlibat dalam Perang Badar dan Uhud, serta beberapa peperangan lain yang dipimpin oleh Rasulullah. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah bahkan harus berhadapan dengan ayahnya yang berada di pihak musuh. Meskipun sulit bagi Abu Ubaidah untuk melawan ayahnya, tindakannya dianggap benar oleh Al-Quran yang menegaskan kepatuhan kepada kebenaran. Kesetiaannya juga terlihat di Perang Uhud, di mana ia melindungi Rasulullah bahkan ketika pasukan Islam menghadapi kekalahan. Abu Ubaidah mendapat tugas penting dari Rasulullah, termasuk memimpin pasukan dalam beberapa penaklukan. Di antaranya adalah penaklukan Juhayna di Kabalia, di mana Abu Ubaidah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Selain itu, ia juga diutus ke Najran untuk mengajarkan Islam kepada penduduk setempat yang baru masuk Islam. Peran besar Abu Ubaidah muncul saat pemilihan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Meskipun Umar bin Khattab awalnya ingin membayatkannya, Abu Ubaidah menolak dan menganggap Abu Bakar lebih pantas. Abu Ubaidah bersama dengan Umar kemudian memberikan bayat kepada Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Jabatan pertama Abu Ubaidah di masa pemerintahan Abu Bakar adalah mengurus keuangan negara. Tugas ini diberikan untuk memungkinkan Abu Bakar fokus pada pemerintahan umat Islam tanpa harus terlalu terlibat dalam urusan keuangan. Ketika pasukan Islam bersiap untuk menaklukkan wilayah Syam Suriah, Abu Bakar menunjuk Abu Ubaidah sebagai panglima tertinggi. Namun, dengan rendah hati, Abu Ubaidah menolak tawaran ini dan membiarkan Khalid bin Walid menjadi panglima tertinggi. Abu Ubaidah hanya bersedia memimpin pasukan di Hims Suriah. Dalam perang melawan bala tentara Heraklius Kaisar Romawi Timur, Abu Ubaidah kembali menunjukkan keberaniannya. Meskipun ia menyerahkan pimpinan umum kepada Khalid bin Walid dalam Perang Yarmouk. Setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah, Abu Ubaidah kembali dipercayakan sebagai pemimpin tertinggi di wilayah Syam. Di bawah pimpinan Abu Ubaidah, pasukan Islam menaklukkan berbagai kota di Syam dan Palestina, termasuk Damaskus, Hims, Hama, Aleppo, dan bahkan Baitul Maqdis Yerusalem pada tahun 16 Hijriah atau 637 Masehi. Penaklukan ini menandai keberhasilan dan keuletan Abu Ubaidah sebagai seorang panglima perang. Namun, keunggulan Abu Ubaidah tidak hanya terletak pada keberhasilan militernya. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan dan sederhana. Ketika Umar bin Khattab memberinya 4.000 dirham dan 400 dinar, Abu Ubaidah menyumbangkan seluruh jumlah tersebut untuk kepentingan umat Islam. Kesederhanaan hidupnya terlihat dari rumahnya yang hanya berisi pedang, perisai, dan tombak. Ketika daerah Syam dilanda wabah penyakit pes, Umar meminta Abu Ubaidah untuk meninggalkan daerah tersebut untuk menyelamatkan diri. Namun, Abu Ubaidah menolak dengan tegas, menyatakan bahwa mereka sedang berlari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Kesetiaannya kepada umat Islam memuncak saat ia terjangkit penyakit pes dan meninggal di Amwas. Meskipun banyak versi tentang makamnya, baik di Amwas, Gaur, Film, atau Masjid Jami Al-Jarrah, yang jelas adalah warisannya yang abadi dalam sejarah Islam. Abu Ubaidah bin Jarrah tetap menjadi teladan dalam keberanian, kesetiaan, dan kesederhanaan. Menjadi salah satu sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah, kehidupannya memberikan inspirasi bagi umat Islam untuk meneladani nilai-nilai keimanan
dan pengabdian kepada Allah.